Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi boleh lambaikan tangan, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari di pagi yang penuh sukacita ini kita bersyukur karena kita boleh berkumpul bersatu hati untuk meninggikan nama Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama, kita mulai ibadah kita. Kita mau bersama-sama untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan di tempat duduk kita masing-masing. Kita mau berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dengan segenap hati kami, sebab pagi hari ini Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas kami. Sehingga Tuhan, kami boleh bersuka cita karena kami diberikan kesempatan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu melanda setiap kami. Sebab Tuhan, pagi hari ini kami mau sujud dan berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia,
pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu boleh duduk. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita masalah datang silih berganti. Tetapi satu hal, saat kita mau berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, semua masalah itu akan beres, akan baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya semua masalah sudah beres kabeh, amin. Amin. Masih kuat bangkit berdiri? Amin. Angkat jempolnya boleh?
jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus apa? Dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, karena Dia telah berikan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita yang penuh dosa ini. Kita mau bersama-sama katakan, besar mulia kasih-Mu Tuhan, Kau korbankan hidupku dengan curahan darah-Mu. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa.
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Shikaramaya lama 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 rasya lama 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 lama. Shikaramaya lama lama. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Inilah yang kami rindukan di hadapan Tuhan. Kami ingin kembali merasakan damai yang memerintah, kasih yang memberkati, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan penuh di hadapan Tuhan. Beri kami arahan Tuhan pagi hari ini. Beri kami pengertian melalui suara firman-Mu. Beri kami damai-Mu, supaya kami Tuhan bisa menikmati, mengalami otoritas yang ilahi.
Berbicaralah kepada kami secara khusus dari hati ke hati antara kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh menyadari bahwa betapa pentingnya perasaan damai, supaya kami Tuhan mengalami kekuatan, mengalami kesehatan, bahkan Tuhan menjadi berkenan karena kami boleh merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus yang memberikan kepastian, pengertian firman, dan kami boleh melakukannya dengan benar. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur dari dasar hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar dari perkataan Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang keempat, ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi saya di sini akan mengambil satu perkataan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20. Ya, saya mendasari bahwa hari itu sidang jemaat Korintus adalah sidang jemaat yang pertama diberkati Tuhan. Kemudian yang kedua, sidang jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia Roh Kudus. Ya, tetapi sayang, mereka yang berkarunia, mereka kurang memahami apa tujuan dan fungsi daripada setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga dalam pasal yang ke-12, Rasul Paulus menceritakan semua tentang karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk jemaat, fungsi dan tujuannya apa. Nah, sebelum Rasul Paulus menjelaskan itu semuanya, ada satu hal yang membuat Rasul Paulus itu prihatin. Karena apa? Karena mereka masing-masing yang sudah berkarunia, mereka merasa paling hebat. Kemudian yang lainnya mereka merasa paling sebagai orang yang lebih penting daripada yang lain. Sehingga di dalam kehidupan sidang jemaat Korintus yang seharusnya penuh dengan damai, yang muncul adalah konflik. Nah, konflik itu mulai ditulis oleh Rasul Paulus dari pasal 2 sampai dengan pasalnya yang ke-6. Ya, firman Tuhan di situ mengatakan, adanya saja perkara di antaramu merupakan kekalahan bagimu. Ya, jadi Bapak Ibu perlu ketahui, siapapun kita termasuk saya, kalau sampai muncul konflik, muncul perselisihan ya di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, firman Tuhan sekali lagi berkata, itu merupakan kekalahan bagimu. Pepatah mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi artinya apa? Sama-sama hancur. Nah, kehancuran itu akan menjadikan apa? Kita patah semangat. Kehancuran membuat kita menjadi pesimis terhadap Tuhan. Nah, di dalam surat Korintus yang nanti kita akan baca dalam pasalnya yang keempat, mereka bukan hanya mengadakan perselisihan, tetapi mereka mulai mengadakan pengelompokan. Satu dengan yang lain saling bermusuhan, satu dengan yang lain saling membela, dan kemudian mereka mulai ngomong yang nggak benar, dan pada akhirnya apa? Perkataan-perkataan itu salah satunya apa? Banyak melukai. Ya, demikian juga dalam rumah tangga, konflik rumah tangga ujungnya adalah luka batin. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema bukan argumentasi tapi kuasa. Ya, saya sengaja memberikan gambar sepasang manusia, pria wanita, ya sebut saja ini suami dan istri. Kalau konflik seperti ini gambarnya. Ya, masing-masing pasti nggak mau ngalah. Kenapa? Mereka merasa pasti yang paling benar. Dua orang semuanya merasa benar,
Nggak ada yang berani berkata, aku yang salah, gitu, nggak ada. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Yuk kita baca bersama-sama satu ayat ini dengan keras. 1 Korintus 4 ayat 20, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Sekali lagi Rasul Paulus berkata kepada kita semuanya yang mungkin pernah konflik, pernah berselisih. Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari argumentasi. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari, kalau bahasanya Prabowo, Presiden Prabowo, bukan hanya dari omon-omon. Ya, kata omon-omong menjadi omon-omon sekarang lagi viral. Ya, bukan hanya perkataan, tetapi yang dipentingkan adalah kuasa. Nah, kata perkataan saya coba cari padan katanya adalah argumentasi. Nah, saya membaca kata argumentasi, ya, artinya adalah menyampaikan konsep atau pendapat untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan benar. Ya, sekali lagi arti daripada argumentasi adalah menyampaikan konsep atau konsepsi, menyampaikan pendapat untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan itu benar. Makanya orang kalau mulai berargumentasi biasanya ngotot. Ya, gambar ini juga sama. Mungkin wanitanya ini kalau orang Jawa bilang sudah judek. Kenapa? Prianya kalau argumentasi sambil gentak-gentak, sambil mungkin nyerang, sambil ngomongnya nggak enak. Wanita biasanya langsung tutup telinga, pegangan rambut, kadang-kadang jambak-jambak sendiri. Histeris. Nah, kalau hanya cuma 2 orang mungkin tidak terlalu problem. Tapi biasanya rumah tangga kan juga punya anak. Kalau anaknya katakanlah sampai 5, biasanya nanti saling membela. Membela ayah, membela ibu. Siapa yang salah nggak tahu. Pokoknya mereka merasa siapa yang paling dekat itu yang nanti dibela. Nah, demikian juga dalam kondisi jemaat. Siapa yang merasa paling dekat pasti akan memberikan pembelaan. Nah, orang argumentasi biasanya menyertakan bukti, menyertakan contoh, dan menyertakan berbagai alasan yang sulit dibantah. Ya, kadang-kadang orang argumentasi selalu mengatakan, itu lihat kemarin, begini. Orang lihat, oh iya, contohnya, wah benar. Nah, bagi mereka yang terprovokasi biasanya langsung mengiyakan. Padahal belum tentu benar. Kemudian orang argumentasi itu adalah mempengaruhi orang lain serta memprovokasi. Orang argumentasi biasanya itu mengklaim karena sebuah ketidakpuasan, dan orang argumentasi biasanya punya pendukung. Nah, hari ini yang lagi viral dan sangat ramai itu adalah orang yang sedang mengklaim Jokowi ijazahnya palsu. Wah, mereka memberikan argumentasi. Loh, padahal mereka belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Tapi mereka berani memberikan gambar-gambar, foto-foto ya, yang diunggah di media sosial. Mereka mengatakan, oh ini kertasnya palsu. Oh ini capnya warna merahnya harusnya merah darah tapi ini agak pink. Oh tahun sekian tulisan roman apa begitu belum muncul, ini kok sudah muncul. Wah, mereka memberikan argumentasi yang kuat. Ujung-ujungnya apa? Mereka menuntut Jokowi di meja pengadilan. Jokowi yang sedang dituduh, jelas dia berkata bahwa aku punya nih ijazah asli. Mulai hari ini mulai perang. Mereka saling menuntut, kemudian masing-masing diklaim. Mereka masing-masing dituntut. Nah, yang menuntut Jokowi hari ini ada yang sudah masuk penjara. Ternyata apa? Sebagai penuntut, sebagai orang yang katanya berjuang di sebuah lembaga, ijazahnya juga palsu. Nah, gambaran ini merupakan gambaran bagi kita. Kadang-kadang kita nuduh orang lain,
Padahal hidupnya juga seperti itu. Nah, yang dihadapi bukan manusia hakimnya. Nanti yang dihadapi adalah Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu betapa bahayanya kalau kita suka berargumentasi. Belum tentu apa yang kita argumentasikan itu sebuah kebenaran. Tapi kadang-kadang hanya merupakan sebuah pendapat pribadi, hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 21. Ya, saya ringkas saja karena saya tidak membahas langsung di dalam surat 1 Korintus pasal 4, tetapi nanti saya akan bahas dalam Roma pasal 10. Ya, saya mendasari bahwa perikop 1 Korintus pasal 4 mulai dari ayat 6 sampai 21 menceritakan tentang adanya perselisihan dalam jemaat. Ya, saya tuliskan di sini. Menceritakan tentang adanya perselisihan dalam jemaat yang mempengaruhi pada perpecahan gereja. Perselisihan ujungnya perpecahan. Perselisihan dalam rumah tangga ujungnya perceraian. Ya, perpecahan dengan perceraian itu ya mirip. Mereka membuat kelompok dan masing-masing menyombongkan diri, merasa yang terbaik dan yang paling benar, paling hebat dan yang paling celaka ini, paling rohani. Dan mereka merasa yang paling penting, ya, sehingga Paulus di dalam ayat yang ke-7 mengingatkan mereka. Dia berkata begini, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa aku lebih penting daripada si A. Karena aku lebih senior, sudah lebih lama di dalam gereja. Aku lebih penting karena aku kaya. Aku lebih penting karena aku bisa lebih banyak bicara. Paulus mengingatkan, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Kenapa Paulus mengingatkan dan dia bertanya, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Kan dirimu sendiri. Padahal di hadapan Tuhan kita ini sama. Di hadapan Tuhan itu tidak ada kaya, tidak ada miskin. Tidak ada ganteng, tidak ada jelek. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Makanya Tuhan memperlakukan kita semuanya sama. Tuhan tidak pilih-pilih orang. Kamu ganteng, kamu kaya, salah, dihukum. Kamu jelek, kamu cantik, engkau yang cantik, engkau salah, dihukum. Makanya Paulus ya dalam ayat-ayat ini dia tuh gregetan. Kenapa gregetan? Karena Paulus melihat, aduh, kamu yang katanya rohani. Ya, dalam ayat 7 itu disebutkan, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Paulus berkata, loh, kamu ini kan sudah punya semua, masih kurang apa? Nah, dari kejengkelan atau keprihatinannya Paulus menuliskan dalam ayat 9, dia mengingatkan status. Loh, kalau status jemaat dengan status seorang rasul, jelas tingkat kredibilitasnya rasul itu jauh lebih dihormati. Tapi hari itu Paulus melihat orang-orang yang seperti dikatakan tadi, yang sombong, yang paling rohani, tidak memahami itu. Kemudian Paulus berkata, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami ini tempat yang paling rendah. Bapak Ibu perlu ingat, seorang rasul, seorang penyampai pesannya Tuhan, orang itu saja bisa menyadari dengan penuh bahwa orang itu ditempatkan oleh Tuhan itu di posisi yang paling rendah. Paulus mengatakan,
sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, bagi manusia. Loh, kalau Rasul Paulus ini kan punya sebuah keyakinan dia pasti selamat. Tapi coba kalau sidang jemaat diberi pertanyaan, Anda yakin pasti selamat? Banyak yang menjawab, belum tentu. Nah, konflik itu tidak berhenti Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya Rasul Paulus itu dalam ayat 21 berkata, apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih? Atau dengan hati yang lemah lembut? Jadi jemaat yang hari itu dilayani oleh Paulus ini tetap saja tidak mau beres. Sehingga Paulus mengatakan dengan perkataan keras. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kira-kira tuh gini, jane karepmu ki piye toh? Kira-kira gitu. Apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, dengan kekerasan, atau dengan kasih? Dengan hati yang lemah lembut? Silahkan pilih. Kira-kira gitu. Tapi rupanya dalam pasal 5 konflik berlanjut. Pasal 6 konflik berlanjut. Pasal 7 masih konflik. Bapak Ibu bisa bayangkan. Makanya muncul 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Coba next. Selanjutnya. Ya. Mereka yang mulai menyombongkan diri karena ingin sebuah pengakuan. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau ada orang konflik, itu ujung-ujungnya karena ingin diakui. Ini loh aku lebih hebat, ini loh aku bisa ngatur, ini loh. Jadi sekali lagi firman Tuhan menyampaikan orang menyombongkan diri karena ingin sebuah pengakuan. Untuk itu Paulus mengingatkan dengan keras. Perkataannya apa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kalau mungkin dibahasakan Indonesia keseharian, Paulus akan berkata begini. Hei jemaat Korintus, tak beritahu ya, kira-kira gitu. Soal kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataanmu, bukan terdiri dari argumentasimu, bukan terdiri dari gaya bicaramu, tetapi kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Nah, kata kuasa di sini memakai kata dunamos. Kata dunamos itu artinya dinamis. Kata dunamos menjadi kata dinamit. Jadi sebuah hal bicara kerajaan Allah itu bukan hanya cuma dari ini loh, orang ngomong itu bukan. Bukan dari argumentasimu. Tapi dari setiap hal yang kau lakukan, engkau sekali berkata, engkau punya kuasa kayak dinamit. Kira-kira gitu. Jadi kalau orang berkuasa, ya kalau satu kali ngomong, misalkan contoh, diam, langsung semua diam. Orang tua kan begitu, kalau ngelihat ada anaknya ribut, geger besar. Orang tua pertama ya sudah diam aja, nonton. Tapi kalau dua anak itu keterlaluan, bapak biasanya berdiri langsung teriak. Kalau kita yang orang Jawa ngomongnya gimana? Menang! Kira-kira gitu. Langsung anak biasanya kelakep. Nah itu kuasa. Nah Paulus mencoba memberikan pengertian kepada mereka. Paulus tahu bahwa semakin banyak bicara, mereka akan semakin panas.
Ya kita semakin banyak omong, kalau orang Jawa bilang kan saur manuk. Tweet, 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 tweet. Itu di gereja ada 4 ekor burung sekarang. Burung yang satu cuma ngomongnya gini, cip. Nanti yang satunya nyauri, satunya lagi, cip, 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 kuit. Itu saur-sauran, nah itu saur manuk. Sama kita kalau lagi ribut itu saur manuk. Nah orang kalau sudah semakin panas, mereka menunjukkan satu sikap apa? Unjuk gigi. Paulus menganalisa, kenapa orang seperti itu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak punya otoritas atau tidak punya kuasa ilahi, tidak punya kuasa kerajaan Allah. Itu problemnya. Saya dahulu sebelum bertobat Bapak Ibu, ya saya dengan istri itu hampir setiap hari itu geger, setiap hari. Yang dijadikan geger apa ya? Barang-barang gak bermutu. Anjing hilang sebentar, istri saya ribut, tanya, asune mau neng ndi? Saya bilang, "Mbuh mau nengon kuno." Dicari hilang. Saya masih ingat suatu hari itu masih tahun berapa ya? 96 mungkin. Atau mungkin 95. Tiba-tiba dia mengambil secari kertas. Gara-gara anjing Bapak Ibu, dia nulis, "Lebih baik kita cerai." Ngamuk saya. Kenapa? Anjing nilainya lebih tinggi dari manusia. Geger terus. Sempat berpikir, kalau gini nih, arti dari pernikahan itu apa? Tapi ketika saya bertobat, saya tahu kami berdua tidak punya otoritas ilahi. Kenapa? Ke gereja enggak pernah, doa enggak pernah, baca firman Tuhan enggak pernah. Hidup kami ini kayak orang hilang. Ada berkat enggak? Ada. Pekerjaannya lancar. Tapi lihat, konflik terus. Makanya konflik dalam rumah tangga kalau diruntut, dievaluasi. Seperti dalam kisah Injil Markus. Tidak menempatkan Yesus sebagai nahkoda. Itu problemnya. Lo agamamu boleh Kristen, tapi menempatkan Yesus enggak. Sesudah kami bertobat, kami rajin ibadah, kami rajin berdoa, kami rajin baca Alkitab. Disitulah masing-masing tuh punya rem. Saya bicara satu kata, kalau dulu sebelum bertobat istri 10 kata. Saya 10 kata, dia bisa 100 kata. Tapi ketika masing-masing bertobat, dia bicara satu kata, saya langsung diem. Oh iya. Dan sebaliknya. Nah dari cerita ini Bapak Ibu, ada satu contoh yang punya kuasa dahsyat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita lihat Matius pasal 7 ayat 28 dan ayat 29. Tolong bacakan. Matius 7, 28, 29. Begini firman Tuhan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya. Hari itu Paulus ingat bahwa Yesus tidak berbantah, Yesus tidak suka bicara ngawur, Yesus tidak suka dengan perselisihan. Tapi dia memberikan satu contoh yang dahsyat. Ayat ini sekali lagi berkata, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya.
Orang banyak hari itu gumun melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Satu kata, orang itu takjub. Dua kata, orang itu kaget. Kenapa ada kuasa yang mengalir? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, kata kuasa di sini memakai kata authority. Ya, kita dalam bahasa Indonesia memakai kata otoritas. Kata authority itu mempunyai arti kata wewenang, mempunyai arti kata yurisdiksi, kemudian mempunyai arti kata berpengaruh. Jadi orang kalau punya sebuah otoritas, wewenang yang dia sampaikan itu pasti tinggi. Siapa di Indonesia yang paling berotoritas? Hari ini presiden. Jadi kalau presiden mau melakukan segala sesuatu, mikirnya itu panjang. Presiden itu tidak banyak bicara, tapi sekali ngomong pasti cespleng. Ya, saya ingat kata yurisdiksi ini ketika saya pernah membaca bom atom yang mau dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hari itu Panglima Perang itu sudah mendapatkan satu perintah dari Presiden. Perintahnya adalah Hiroshima, Nagasaki harus cepat diselesaikan karena ini adalah pusat pemerintahan daripada Jepang. Panglima Perang tanya, apa perintahnya, Mr. Presiden? Bom. Kemudian dibikin sebuah rancangan supaya apa? Tidak terlalu mengambil banyak korban. Hari H tiba, kemudian pada waktu Panglima Perang itu mau melakukan sebuah perintah kepada pilot bomber, dia memberikan sebuah perintah. Aku akan memberikan perintah kepadamu sesudah aku minta yurisdiksi dari Presiden. Panglima Perang itu telepon Presiden. Memberikan apa? Pertanyaan. Mr. Presiden, Anda memastikan bahwa Hiroshima, Nagasaki dibom? Ya, lakukan. Sekali lagi memastikan. Mr. Presiden, saya minta yurisdiksi. Saya minta kepastian karena Anda yang menentukan. Presiden menjawab, kerjakan. Panglima Perang langsung memerintah pilot. Pilot pun juga mengatakan yang sama. Mr. Panglima Perang, saya minta yurisdiksi dari Anda. Itu semua direkam. Begitu semua oke, pembomber ini terbang di atas Hiroshima dan Nagasaki, bom atom itu dilepaskan. Begitu lepas, boom, dua kota besar itu hancur. Kenapa? Ada otoritas. Kita seringkali tidak punya otoritas, tapi kita terlalu banyak bicara. Yang muncul apa? Ya konflik. Contoh yang lain dalam Markus 1 ayat 22 sampai dengan 26, firman Tuhan berkata, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ya, kata ini sama, authority. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus nggak pakai argumentasi, nggak ngomong macam-macam, nggak ngajak setan itu bicara. Langsung cukup dengan perkataan, diam, keluar daripadanya. Ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Kita seringkali tidak bisa melakukan itu.
Saya waktu membaca Markus pasal 1 ini saya mempertanyakan kenapa ya Yesus itu kok bisa punya kuasa yang dahsyat. Kenapa Rasul Paulus itu kok bisa punya kuasa yang dahsyat, punya otoritas yang dahsyat. Ternyata kuncinya itu dalam ayat 24, tolong kembali. Bapak Ibu perhatikan, ini kunci yang paling penting. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi ternyata kunci daripada otoritas ilahi kalau kita ini kudus di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita hari-hari ini mungkin berkata, Pak, saya jujur Pak, gak punya yang namanya otoritas ilahi. Lah sekarang kita flashback, kita cek hidup kita, kudus enggak? Kekudusan hidup itu salah satunya apa? Masalah hati. Kekudusan hidup salah satunya adalah perilaku. Kekudusan hidup itu bicara soal apa? Karakter. Jadi ketika perilaku kita, hati kita, karakter kita itu tidak sesuai dengan seperti yang Tuhan inginkan, untuk mendapatkan yang namanya otoritas, saya berkata itu nonsens. Yesus dengan sentuhan lembut, roh jahat itu bisa keluar. Rasul Paulus hanya dengan sapu tangan yang sudah kotor lusuh, hanya cuma orang sembuh. Rasul Paulus tumpang tangan, orang tuh bisa rebah. Kenapa? Otoritas ilahi itu mengalir. Nah, otoritas ilahi salah satunya apa? Waktu kita ini ngomong. Ya saya ingat, orang kalau ketemu Pak Bekti, ya termasuk saya, begitu mau ngomong, wah sudah direweli semua. Sering ada suami istri datang ribut-ribut gitu minta penengah dari Bekti. Begitu ketemu dengan Pak Bekti, melalui telepon mungkin istri atau suami itu dengan menyala-nyala berkata, Pak Bekti, saya mau sampaikan nih perasaan saya terhadap istri saya. Istri juga ngomong yang sama, ribut geger. Terus diperintah, oke kita ketemu, Anda datang saja ke rumah. Begitu sampai rumahnya Pak Bekti, ketemu, Pak Bekti cuma begini, ada apa? Loh, kata-kata ini kan sepele. Ada apa? Orang cuma Loh, mau nyampaikan apa? Enggak Om, enggak jadi kok. Loh, tadi kelihatannya kok ribut-ribut. Iya Om, iya Om. Ya sudah, kalau enggak jadi kita doa, pulang. Itu otoritas. Saya pernah tanya suatu hari ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Bandungan. Kemudian saya tanya dengan Pak Bekti, Om tolong tanya. Ya maaf ya Om ya, orang kalau ketemu Om kan rasanya direweli semua. Ya termasuk dalam kelas pemuritan setiap hari Sabtu. Kalau ada Pak Bekti, kita ini loh hamba-hamba Tuhan yang sudah banyak bicara di atas mimbar. Kalau ada Pak Bekti, tidak pada bisa ngomong. Kadang-kadang ya kita bergurau, kita berkata, wah Om kalau Om tidak hadir mungkin bisa lebih banyak bicara nih Om. Pak Bekti cuma ketawa. Saya tanya waktu di Bandungan, Om berapa lama Om berhubungan karib dengan Tuhan? Dalam doa, dalam firman, dalam penyembahan. Bekti menjawab dengan tenang. Ya, kalau sehat, sehari mungkin bisa 5-6 jam.
Itu kalau sehat. Lah kalau sakit ya 3-4 jam. Nyembah, baca firman, doa. Doa dengan penyembahan itu beda. Doa dengan sembahyang itu beda. Kalau kita rutinitas itu cuma doa. Tapi sembahyang enggak? Belum tentu. Saya langsung manggut-manggut. Pantes dia punya otoritas yang tinggi. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini memberikan pesan, ambillah perlengkapan senjata Allah. Jadi ternyata kalau kita ingin punya yang namanya otoritas yang ilahi, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 sampai 15. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi pesan Paulus untuk kita bisa memiliki otoritas ilahi. Dia bisa punya otoritas yang ilahi. Kenapa? Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Anda mungkin bertanya, Pak, Yesus kira-kira baca Alkitab enggak? Saya berani pastikan, Yesus membaca Taurat. Kenapa? Yesus hidup di dalam zaman peralihan. Selain dia membaca Taurat, dia melakukan apa? Doa. Dia melakukan sembahyang. Anda mungkin bertanya, Pak, doa yang dipanjatkan oleh Tuhan yang mana? Yohanes pasal 17 itu doa. Tapi kalau setiap pagi dia mengambil satu tempat khusus, di tempat yang sepi, dia sembahyang. Rasul Paulus dijamah oleh Tuhan ketika dia bertobat, dia tidak kumpul dengan para rasul yang lain, tidak. Tetapi Rasul Paulus itu mengasingkan diri, kemana? Ke Arab. Ngapain? Mencari hikmat ilahi. Dan hikmat yang didapatkan oleh Paulus apa? Ini, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Loh Pak, memangnya dahulu Rasul Paulus gak baca Taurat? Oh dia baca. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dulu dia membaca untuk pengetahuan, tetapi ketika dia bertobat, dia membaca perkataan Taurat itu apa? Untuk hati dan pikirannya kepada Tuhan, itu beda. Saya hamba Tuhan, saya membaca Alkitab. Salah satunya kapan? Pada waktu saya persiapan khotbah, saya baca. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hamba Tuhan pasti baca Alkitab? Belum tentu. Banyak hamba-hamba Tuhan itu cuma persiapan khotbah, baca Alkitab. Apa perbedaannya? Kalau kita persiapan khotbah membaca Alkitab, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saya secara pribadi baca Alkitab, itu namanya melayani Tuhan. Beda. Paulus dahulu dia hanya menyelidiki. Ahli Taurat menyelidiki. Tapi dia tidak mempunyai sebuah perenungan untuk hakikat ketemu dengan Tuhan. Makanya kitab Yosua pasal 1 ayat 8 berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, perjalananmu menjadi berhasil, dan engkau akan beruntung. Hati-hati, berhasil, beruntung. Orang baca Alkitab setiap hari, hidupmu pasti berhasil. Orang membaca Alkitab setiap hari, hidupmu pasti beruntung. Pasti hati-hati. Saya cukup sedih, banyak dari kita ini loh, saya ngomong ini dari tahun 2005, 2004. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab.
ternyata ya tidak membaca. Makanya lihat kenapa kita selalu ribut, kenapa rumah tanggamu geger terus. Tidak punya perlengkapan senjata Allah. Ayat ini jelas mengatakan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ini loh, supaya kita ini mengadakan perlawanan. Untuk apa? Supaya kita ini bisa bertahan. Berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Banyak orang tuh salah tangkap ayat 15, dipikirnya kalau kita ini membaca Alkitab ini untuk supaya kita memberitakan. Saya kepada Bapak Ibu, saya kepada orang lain, bukan. Ayat ini konteksnya untuk pribadi. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil untuk pribadi supaya nanti timbul damai sejahtera. Orang kalau baca Alkitab hatinya pasti damai. Orang baca Alkitab hidupnya pasti tidak kemerungsung. Orang baca Alkitab hidupnya pasti tidak takut, katakan amin. Halo Bapak Ibu, Anda kenapa sih seringkali gelisah? Anda nggak punya firman. Kenapa Anda suka argumentasi? Anda nggak punya firman. Kenapa kita ribut-ribut terus? Karena nggak punya firman. Nah, eksposisi kita dalam Roma 10. Ya, saya memberikan tujuan memperoleh otoritas ilahi dengan karib bersama Tuhan. Ya, kita langsung saja melihat dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca bergantian, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 3 kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bersama-sama. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Rasul Paulus menuliskan kepada sidang jemaat di Roma dengan penuh keprihatinan. Dia menyampaikan yang pertama apa? Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka selamat. Makanya saya mau ingatkan juga kepada Bapak Ibu, Anda yang sudah giat pelayanan, Anda yang pelayanan di tempat A, B, C, D termasuk di dalam gereja kita, saya berkata hati-hati. Kenapa hati-hati? Pelayanan kita itu bukan hanya cuma sekedar omon-omon, bukan. Pelayanan kita adalah pelayanan roh. Anda nginjil, itu Anda sedang merebut jiwa orang. Anda menari bagi Tuhan, tamborin, tarianmu itu sedang mematahkan kuasa alam roh. Anda nyanyi bagi Tuhan, Anda sedang membajak. Makanya WL, worship leader itu amat sangat penting untuk siapa? Untuk sidang jemaat. Jadi WL itu bukan cuma sekedar show, bukan hanya cuma sekedar kayak entertain, bukan. Kenapa saya selalu menghimbau, ayo banyak doa, ayo banyak baca Alkitab. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu semua, kita nyanyi mungkin suaranya bagus, tapi tidak punya urapan. Contohnya Ari Lasso dulu, suaranya kan bagus. Dia pernah nyanyi di acara Natal, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Suaranya melengking. Darahmu menyucikan. Tapi jemaat yang ikut acara Natal tidak ada yang greget, tidak ada yang nangis. Tapi coba seorang worship leader dari sebuah gereja kecil seperti tempat kita, cuma hanya menyanyikan satu bait pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku.
Banyak loh yang hatinya tersentuh. Rasul Paulus prihatin karena dia melihat ada banyak orang yang sudah giat pelayanan, tapi tanpa pengertian yang benar. Paulus khawatirnya apa? Kamu belum tentu selamat. Pelayanan itu bukan sebuah ajang untuk penampilan, bukan. Mimbar gereja itu bukan hanya untuk penampilan, bajuku bagus, bukan. Makanya dia berkata apa? Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Ada acara ikut, ini ikut, nari ikut, nyanyi ikut, semuanya ikut. Tapi pengertiannya apa? Oh, ternyata cuma show. Saya cuma bicara hati-hati. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus dalam hal ini mencoba bicara kepada sidang bahwa orang tidak akan punya otoritas ilahi kalau yang pertama mereka memakai pengertian sendiri. Makanya kalau kita kepingin punya otoritas yang ilahi, caranya gimana? Jangan memakai pengertian sendiri. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan memakai pengertian sendiri. Anak-anak STT yang datang tugas di sini, mereka mahasiswa, mereka mahasiswi. Kalau setiap kali mereka baru datang, saya pasti tanya, kamu baca Alkitab enggak? Banyak yang berkata begini, enggak om. Loh kenapa kok enggak baca Alkitab? Mereka tanya, fungsinya apa sih om baca Alkitab? Saya ngomong, loh masuk di dalam STT kamu enggak diajari baca Alkitab? Ya om, kalau baca Alkitab untuk tugas kami baca om. Ujung-ujungnya karena apa? Kami sibuk membuat tugas. Hal yang pertama saya lakukan, saya lalu berkata, oke, kamu kan mulai praktek di sini. Tugasmu yang pertama adalah setiap hari harus baca Alkitab, minimal 10 pasal. Ada yang ngeyel enggak? Ada, banyak. Saya bilang, kita melayani Tuhan. Kamu perlu yang namanya otoritas ilahi. Kalau kamu tidak mau baca Alkitab, oke enggak apa-apa. Saya akan bikin surat kepada STT, kepada pengutus. Saya akan sampaikan, kamu tidak bisa diajak kerjasama. Tinggal pilih mau baca atau kamu pulang. Ada yang nekat Bapak Ibu. Kalau begitu saya milih pulang Pak. Oh enggak apa-apa silahkan, sekarang kamu pulang. Loh coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Mereka itu anak-anak atau mahasiswa STT itu kan adalah calon pembawa pesannya Tuhan. Tapi mereka tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itu yang namanya apa? Membahayakan diri sendiri. Membahayakan orang-orang yang dilayani. Makanya saya selalu menghimbau kepada orang-orang yang terjun dalam pelayanan. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa? Itu perlengkapan senjata Allah. Rumah tanggamu mudah digoncang, kenapa? Kamu enggak baca Alkitab. Loh Pak, Bapak kok berani memastikan itu? Loh saya ngalami kok. Saya banyak sekali melayani orang-orang yang hari ini problem berat. Waktu saya evaluasi, saya tanya, kamu dulu gerejanya mana? Oh saya dari gereja A Pak. Dulu jumlah jemaatnya puluhan ribu. Terus Bapak sama Ibu tugasnya di dalam gereja A itu apa? Oh saya pendoa Pak. Saya kalau lagi diutus oleh gembala saya kalau doa itu sampai kuburan Pak. Tak perangi itu Pak.
Oke. Kamu dulu baca Alkitab enggak? Enggak. Satu pasal? Enggak. Berarti sama sekali enggak baca Alkitab? Enggak. Hari ini rumah tangganya Bapak Ibu, anaknya itu loh, dia punya 2 anak, problem semua. Anak kecil usia 4-5 tahun bisa setiap hari ngeliatnya setan. Sehingga 2 anak itu setiap hari coba, mama aku takut, mama aku takut. Nah, ibunya sama. Siang hari bolong itu loh jam 2 itu diketok-ketoki. Wah, yang namanya kekacauan, suami sakit, istri sakit, anak sakit, gonta-ganti terus. Terus ini ada lagi, ini di Semarang. Terkapar. Sakit keras. Saya diberi pertanyaan, kira-kira kenapa ya Pak? Saya coba evaluasi. Wih, ternyata anak ini dari SMP, kerjaannya adalah ngusir setan. Ibunya waktu saya tanya, saya konseling, anak ibu yang giat pelayanan ini baca Alkitab? Enggak pernah tuh Pak. Loh, dia punya karunia. Tapi hari ini dia kena yang namanya efek dari pelayanan. Loh, saya nyereweti saudara bukan untuk sesuatu hal yang tidak ada alasannya. Apalagi kalau kita sampai nggak kudus. Wah, itu sudah. Itu yang Rasul Paulus katakan, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Pelayanan itu bukan karena kuasa, tapi karena bisa dan biasa. Kita kalau biasa nih loh, tampil, itu bisa pasti. Tapi punya enggak yang namanya kuasa urapan? Begitu kita gagal di dalam satu unsur ini, sudah hidupmu pasti kacau. Tinggal tunggu waktu. Itu yang pertama, jangan memakai pengertian sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa mempunyai kuasa ilahi? Yang kedua, ambil perlengkapan senjata Allah. Paulus berbagi melalui suratnya, kenapa? Karena dirinya dahulu seorang yang giat dalam pelayanan. Tapi dahulu pengertiannya salah. Ketika dia tersentuh dan takluk kepada kebenaran Allah, dia bertobat dan dia bertekad membangun keintiman dengan Tuhan, dia mengambil otoritas ilahi, dia berhasil. Saya beri pertanyaan, bagaimana dengan kita? Saya mau ngajukan pertanyaannya. Bapak Ibu, siapa yang masih baca Alkitab? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 10, katakanlah 20 orang. Terus kita kenapa enggak mau baca Alkitab? Karena kita belum tahu. Nah, saya ada video. Coba tolong tampilkan videonya. Let me give you a little secret about what happens when you read the Bible. I'm going to use natural Aku akan menggunakan makanan When you sebagai eat a contoh. banana, you see the banana, Ketika but you kamu can't see makan. the potassium. When you eat an apple, you see the apple, but you can't see the vitamin C. If you did not know the potassium or the vitamin C was in the fruit, you would still get the benefit of it as long as you eat the banana, the apple, or eat the orange. Why? It's the invisible stuff that really affects your health. In the same way, the Bible is encoded with a lot of invisible stuff. Even the parts of the Bible that you read that you don't understand, it's the invisible stuff that's getting on the inside of you. That invisible stuff is called the DNA of God. As you read the word day in, day out, all of the invisible DNA of God is getting on the inside of you. That's why it renews your mind and makes it new and it brings success. So I encourage you to start reading the word every single. Let me give you a little secret.
Ya, pembicara ini mengatakan, kamu tidak membaca Alkitab karena apa? Kamu tidak tahu manfaat. Dia memberikan contoh simpel melalui makanan. Apel, jeruk, pisang. Dari 3 buah ini, masing-masing itu punya yang namanya vitamin C. Secara khusus, jeruk itu vitamin C-nya tinggi. Anda tidak bisa melihat vitamin C dalam jeruk. Anda taunya hanya fisik jeruk. Anda berkata, oh aku nggak mau minum jeruk karena aku nggak suka. Anda tidak punya vitamin C yang cukup, padahal Anda sakit. Di dalam buah pisang, di dalam buah apel, mungkin buah-buah yang lain, ada banyak manfaat. Kita berkata, aku tidak suka itu semuanya. Anda akan kehilangan nutrisi. Sama di dalam Alkitab kita hanya melihat sebuah fisik hard copy dari sebuah kertas. Tapi isi daripada Alkitab ini apa? Tadi menyebutkan DNA-nya Allah. Jadi waktu kita baca Alkitab, DNA Allah itu langsung merasuk dalam diri kita. Engkau yang dahulu tidak sabar, secara otomatis pelan-pelan tiba-tiba, sabar. Loh kenapa? Ada DNA-nya Allah. Engkau dulu berangasan, engkau dulu tidak punya kasih. Dengan banyak membaca Alkitab, tiba-tiba kasih ilahi itu timbul. Kadang kita ini diberi pengertian seperti ini, kita selalu berkata enggak. Tapi kita ingin sebuah perubahan, kita ingin berkat yang besar. Kita menginginkan sesuatu yang luar biasa. Loh, Paulus nulis ini karena apa? Dia pernah ngalami. Termasuk saya bisa cerita hal yang seperti ini. Saya bersama istri saya itu sembuh karena firman Tuhan. Bukan pakai obat, bukan pakai dokter. Saya dulu sembuh hanya karena apa? Membaca Alkitab setiap hari 40 pasal sehari. Loh, kentir gila aja sembuh. Bapak Ibu kan di sini ada banyak melihat, ada orang-orang yang dikirim ke sini datang dengan berbagai macam persoalan sakit, secara khusus sakit jiwa. Sembuh karena firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Tapi kenapa kita kok nggak mau melakukan itu? Kita tidak pernah tahu dasar apa yang disampaikan oleh Paulus untuk kita punya otoritas. Anda perhatikan ayat 4 dalam Roma pasal 10, perhatikan. Tolong tampilkan yang besar aja. Di sini dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam Alkitab kita itu ada kebenaran Allah yang namanya siapa? Yesus Kristus. Tetapi orang lebih percaya dengan apa? Perilaku. Ayat 5 berkata, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang milik orang lain. Itu perilaku. Kita seringkali lebih suka dengan penampilan. Makanya dalam hal ini Paulus berkata, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Loh, kalau kita melakukan yang namanya kebenaran, bicara tentang perilaku terlebih dahulu. Kalau kamu melakukannya, kamu pasti benar. Kalau melakukan. Lah kalau kamu nggak melakukan terus gimana? Misalkan dari antara kita masih mencuri, di antara kita masih berzina, di antara kita masih bersaksi dosa, di antara kita masih mengingini barang milik orang lain, terus gimana? Kalau kita tidak melakukan itu, kamu akan mati. Kemudian Paulus menjelaskan dalam ayat 8, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dalam kitab Ulangan dikatakan, apakah kami harus naik ke langit? Tidak. Tetapi firman Tuhan itu di dalam hati
dan di dalam mulut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya Bapak Ibu perhatikan ayat ini penting. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Next. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kita ini lemah di dalam ini Bapak Ibu. Saudara baca Alkitab, tapi rata-rata yang saya tahu, kita membaca Alkitab itu rata-rata mesti batin di dalam hati. Kalau baca cuma gini dong. Dan cuma gitu dong. Tidak bersuara. Saya berkata salah. Loh kok bisa salah Pak? Ayat firman Tuhan itu berkata, di dalam hati dibenarkan, di dalam mulut diselamatkan. Jadi seperti saya kalau baca Alkitab, setiap hari itu saya mesti ngucap, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Telinga saya dengar. Dan baca Alkitab pun harus punya artikulasi. Di situ ada titik koma, jangan seperti membaca koran atau membaca iklan kecik. Ada banyak orang baca Alkitab cuma gini loh. Karena dengan orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan, karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya pada Dia. Amin. Salah. Tuhan kepinginnya gimana sih? Tuhan kalau kepinginnya tuh begini loh. Baca itu dengan pengertian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Masa saudara yang lagi pacaran dahulu, kalau ketemu pacarmu, saudara kalau mau ngerayu gini, masih makan belum? Begitu? Betul-betulan ya. Pacarmu gini loh, kowe iki ngomong apa to yang. Loh aku mau ngomong ora jelas. Ora jelas. Lah terus kalau ngomong gimana? Yang nanti sore kita makan yuk. Oh iya. Yang besok kita jalan-jalan ke Jogja ya. Oh iya, kan jelas. Makanya kenapa banyak sekali orang kalau membaca Alkitab mereka selalu berkata, Pak saya membaca tidak mudeng Pak. Iya kamu tidak mudeng karena cara bacamu salah. Termasuk kita di atas mimbar. Bapak Ibu perhatikan kalau saya lagi baca di atas mimbar, saya bacakan tuh pelan-pelan. Supaya apa? Tanpa penjelasan pun kita tuh mudeng. Nah Paulus mencoba mengingatkan kepada kita, baca Alkitab itu harus disuarakan, bukan hanya dalam hati. Anda mungkin akan tanya, Pak kalau membaca Alkitab kenapa harus disuarakan? Mazmur pasal 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkannya dari mereka yang jahat. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu, ini tubuh kita, tubuh saya. Saya kalau lagi baca Alkitab dengan disuarakan, kumandang suara firman itu akan bergema naik ke surga. Malaikat ketika mendengar suara perkataan firman, mereka langsung datang berduyun-duyun. Dan mereka membentuk apa? Barisan untuk memberikan pagar pelindungan. Jadi secara otomatis tubuh jasmani kita ini loh Bapak Ibu, kita langsung dipagari, dilindungi oleh malaikat Tuhan. Terjadi yang namanya kubah. Makanya dalam Efesus pasal 6 itu dijelaskan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, supaya iblis itu tidak bisa memanahkan panah api si jahat. Jadi kalau kita sudah punya kubah begini,
Kemudian panah api si jahat itu melesat. Panah api semakin dilor. Twing. Panah lagi. Twing. Meleset terus, kenapa? Ada kubah. Tapi kalau kita tidak membaca Alkitab, kita hanya cuma di dalam hati. Tuhan ngomong, baca dalam hati itu benar. Tapi keselamatan itu belum sampai. Makanya lihat, kenapa dari antara kita ini banyak yang sakit hati. Iblis tiap hari itu loh memberikan panah si jahat. Sakit hati, cep, aduh aku kecewa. Jengkel, cep, benci. Wes sudah apapun yang iblis lakukan itu nancep semua. Ujung-ujungnya saudara cuma berkata, aku ora kuat. Kenapa? Anda tidak membaca Alkitab itu dengan benar. Kenapa saudara kita yang di luar sana itu loh, setiap dari jam 4 pagi sudah teriak-teriak. Teriakannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa? Jam 4 pagi, nanti sampai jam 8 malam dulu mereka baru berhenti. Pemuka agama mereka kalau berkata, saudara-saudara, yuk kita berjemaah, kumpul di alun-alun jam 6 pagi. Semua orang yang nganut kepercayaan mereka kumpul di alun-alun. Ada apa? Mereka ada kesepakatan. Kenapa mereka bisa melejit? Kenapa mereka bisa luar biasa secara jumlah? Mereka tanpa sadar loh Bapak Ibu, melakukan daripada kita. Padahal Alkitab yang kita miliki ini Bapak Ibu dengan mereka itu bedanya hampir 600 tahun, 500 sekian tahun. Mereka jelas menyadur dari apa yang firman Tuhan katakan. Mereka melakukannya, kita tidak. Coba pendeta ngomong, saudara-saudara besok Sabtu kita doa malam. Hadir semua ya. Didengar? Boten. Mereka ngomong, ayo besok kita bikin sesuatu yang akbar. 50 truk dikirim. Dari mana? Ya dari yang mereka kirimkan. Lo termasuk lo ya Bapak Ibu, minta maaf, ini bukan komplain. Kita lebih bangga dengan khotbahnya pendeta-pendeta lain yang di YouTube, yang di TikTok, yang di Instagram, di viral semua. Dikirim kepada setiap orang. Tapi gilirannya khotbah pendetanya dewi, ditengok we ora. Bener apa bener? Ya bener. Kenapa begitu? Ya karena Anda mungkin setiap hari melihat saya. Oh Pak Arif mangannya akeh misalkan. Anda melihat. Oh Pak Arif kalau naik mobil ngebut, Anda melihat. Yang di sana Anda tidak pernah melihat. Tapi coba Anda cari tahu di jurnal majalah rohani, nanti Anda tahu. Siapa mereka yang Anda bangga-banggakan. Saya bukan komplain. Saya memberitakan firman itu dengan dasar. Belajarnya pun mati-matian. Kenapa? Supaya kita ini bisa memperoleh pengertian benar, kalau bisa kita ini semuanya selamat. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, saya menghimbau, bacalah Alkitab setiap hari. Setiap hari. Coba yang setuju katakan amin. Kurang keras. Itu harus Bapak Ibu. Anda tidak rugi. Tapi kalau sampai Anda melalaikan, Anda berkata, wah nggak penting. Saya lebih suka mendengarkan firman lebih mudeng. Iya, ini hanya berita yang sifatnya logos. Oke, yang terakhir, firman Tuhan ketika kita baca, kita bisa memperoleh kuasa ilahi. Yang terakhir, kekuatan firman itu akan menjadi perisai. Seorang yang membangun kekaripan dengan Allah akan menghasilkan iman yang progresif. Kekuatan ilahi akan menjadi benteng yang memberikan keamanan yang membuat kita semakin berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang banyak baca Alkitab, memperoleh otoritas ilahi, orang itu pasti tidak suka argumentasi. Silahkan kamu begini begitu, silahkan, tidak apa-apa.
Karena apa? Pesan firman Tuhan jelas, jangan membuang mutiara ke kandang babi. Tuhan pun tidak ngomong itu sembarangan, meskipun dia penuh kuasa firman. Tapi dia berkata itu hati-hati. Kenapa? Dia tidak mau membuang mutiara. Firman Tuhan ini, Alkitab kita ini mutiara. Kenapa firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi perisai? Roma 10 ayat 17 berkata, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita ini bisa timbul, bisa menanjak, bisa progresif kapan? Waktu kita membaca Alkitab dengan disuarakan setiap hari. Tapi rupanya kita lebih suka mendengar kata orang. Ayat ini perkataannya jelas, pendengaran oleh firman Kristus. Kita lebih suka mendengar kata orang, jadinya apa? Gosip. Jadinya hanya perkataan-perkataan yang akhirnya apa? Iman kita tuh rontok, runtuh. Kenapa? Kata orang. Orang membaca firman Tuhan seperti tadi saya katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan dari mereka. Si jahat itu tidak bisa nyentuh kita Bapak Ibu. Serangan ada, tapi mau nyentuh itu rasanya wah nggak mungkin. Dan ini yang paling istimewa dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Paulus dari orang yang tidak mengenal kasih Kristus. Waktu dia dijamah, dia banyak mempelajari, dia banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Akhirnya dia menemukan satu kata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Paulus memakai tambahan kata, setiap orang percaya? Karena ada banyak orang yang tidak percaya. Mereka tahu Injil kekuatan Allah, tapi tidak mau baca. Itu artinya apa? Tidak percaya. Bagaimana kekuatan Allah bisa muncul kalau Anda tidak pernah melakukan? Dan yang istimewa lagi apa? Waktu kita melakukan pembacaan firman Tuhan dari hati, bukan karena dari tugas, bukan dari aba, ayo baca Alkitab, bukan dari aja, ayo. Apa aja singkatannya? Catat Alkitab atau apa? Bukan dari itu. Tapi coba dari hatimu. Nanti akan muncul yang namanya nyata kebenaran Allah. Dan saya percaya rumah tanggamu akan diselamatkan. Konflik akan dibereskan. Problem-problem yang berat-berat termasuk problem keuanganmu akan dibereskan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan akan kirimkan berbagai berkat melalui ini. Makanya kalau kita masih berkata, aku masih kurang, aku masih belum punya apa-apa. Tapi coba Anda lakukan pembacaan firman Tuhan mulai hari ini. Anda akan punya kuasa dahsyat. Amin. Tuhan memberkati. Rindu diam di baitmu. Haleluya. Nikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku,
Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari bersama-sama katakan, ku rindu diam. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Puji Dia, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Mari kita bersama-sama berdiri. Angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kau mau kembali memberikan pencerahan bagi kami. Dan kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau membangun keintiman. Membangun kekaripan bersama Tuhan. Melalui pembacaan firman yang kami mau lakukan setiap hari. Itulah yang akan memberikan penghiburan atas jiwa kami. Memberikan rasa damai. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, kami akan menjadi pribadi yang berhasil. Bertindak hati-hati dan kami beruntung. Berkati kami. Berkati kami. Mampukan kami. Meteraikan Tuhan firman-Mu atas hati dan pikiran kami. Sehingga kami semakin dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami juga hendak memberikan korban syukur yang terbaik. Beri kami hati yang mengasihi, sehingga korban syukur kami sungguh menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati akan petugas kolektan, memberkati kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, saya serahkan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu kembali untuk bangkit berdiri. Dan sebentar sesudah kita selesai ibadah, kita akan bersama-sama menikmati berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Ya, makan pagi bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah, untuk kasih setia, untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang terus mengingatkan kami. Sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami membawa akan saudara kami Kevin yang saat ini masih terbaring lemah. Tuhan, kami mohon pertolongan, mohon anugerah, mohon
kekuatan, mohon rahmat daripadamu. Supaya Kevin disembuhkan oleh Tuhan. Kevin dipulihkan, kembali menjadi Kevin yang seperti kemarin sebelum dia sakit. Kami berdoa Tuhan untuk esok pagi dalam perjalanan menuju ke Semarang ke rumah sakit Karyadi. Untuk Tuhan dia mengalami perawatan yang lebih. Kami mohon supaya Engkau memberikan dokter yang terbaik, ahli yang terbaik, sehingga Tuhan bagian kepala Kevin yang mengalami problema dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan melalui kepanjangan tangan dokter yang dipakai oleh Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kevin mengalami berkat, mengalami pemulihan total. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan menolong, Tuhan cukupkan, bahkan memberikan mereka kepandaian. Berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para duda, janda dan fakir miskin. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Memberkati Tuhan akan setiap usaha dan pekerjaan dari kami semuanya. Tuhan menolong di masa yang sulit. Kiranya Tuhan cukupkan. Beri kelancaran. Beri berkat yang terbaik. Sehingga kami terus Tuhan memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami menyerahkan akan kami semuanya. Menyerahkan berkat makanan minuman yang sudah disediakan Kau kuduskan sebelum kami menyantap dan menerimanya. Dan kami sekarang Tuhan mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya mulai hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.